memiliki peraturan tidak tertulis, Wak, yang mana ketika para siswa ini berada di lingkungan sekolah tersebut, mereka dilarang keras berbicara menggunakan bahasa daerah. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam minggu ini Nadia akan kembali membawakan sebuah kisah, di mana kisah ini merupakan request terbanyak dari Wak semua. Mungkin udah lama juga sih, sekitar 2-3 minggu yang lalu, atau mungkin bahkan hampir sebulan yang lalu, dimana kolom komentar aku dan DM Instagram aku dipenuhi dengan request kalian soal satu ini. Dan mohon maaf baru bisa aku up sekarang karena agak susah Wak nge-researchnya. Jadi terima kasih yang sudah sabar menunggu. Mungkin antara kalian juga belum tahu nih ya kasus yang sempat heboh ini. Jadi Wak, di video kali ini aku akan membagikan sebuah penemuan besar yang bisa mengubah sejarah dunia, Wak. Nah, penemuan besar ini berlokasi di Kanada yang akhirnya memunculkan simpati dari berbagai pihak, bahkan PBB sendiri. Dan pastinya bukan cuma simpati aja, gegara penemuan ini, Wak, masyarakat setempat meminta pihak pemangku agama di sana untuk meminta maaf ke publik. Nah, kenapa tuh? Kok bisa pemangku agama yang diminta untuk minta maaf ke publik, ya kan? Ada apa di balik penemuan besar ini? Kita langsung masuk aja ke kisahnya. Check it out. Jadi Wak, ceritanya pada tanggal 28 Mei lalu, tim investigator menemukan sebuah penemuan yang tidak terduga, di mana melalui teknologi semacam penembus tanah yang mutakhir tuh, ditemukanlah itu sejumlah jasad anak-anak sebanyak 215 orang, dan beberapa diantaranya diketahui ada juga yang masih berumur 3 tahun tuh, terkubur di halaman pemakaman Kamloops Indian Residential School, Wak. Dan dari informasi ini kalau didengar ulang ya rasanya penemuan mayat sebanyak itu di halaman pemakaman ya pasti mungkin hal yang lumrah lah, ya kan. Mungkin itu bekas ya kuburan dulunya. Tapi tunggu dulu, Wak, tahan dulu kata-kata lumrahnya nih ya, sampai kalian sendiri dengar kalau ternyata jasad dari anak-anak ini ternyata penyebab kematiannya ini tidak berdokumentasi, Wak. Nah, kira-kira apa nih yang udah terjadi di sekolah ini, ya kan? Tapi sebelum aku menjelaskan secara rinci nih apa yang sebenarnya terjadi, ada baiknya aku jelasin dulu tentang seluk-beluk dari sekolah Kamloops Indian Residential School ini ya. Jadi Wak, Kamloops Indian Residential School ini merupakan salah satu bagian dari fasilitas perumahan Indian di Kanada yang didirikan pada tahun 1890, dan beroperasi hingga tahun 1969. Yang lokasi persisnya terletak di Kamloops, British Columbia. Nah, di masa itu, Wak, sebenarnya ada 130 sekolah macam ini nih, yang sebagian dari sekolah tersebut udah duluan beroperasi. Tapi sekolah ini termasuk dalam kategori sekolah favorit di Kanada lah gitu, Wak. Karena nih menurut laporan bahwa jumlah siswa yang terdaftar di sekolah tersebut mencapai 500-an orang. Banyak juga kan, lumayan lah. Ya nggak heran makanya sekolah ini merupakan ya sekolah unggulan lah gitu istilahnya. Tapi Wak, meski nampaknya memang sekolah ini bagus sekali ya, ternyata misi yang dibawa oleh sekolah ini bisa dikatakan cukup miris. Karena nih Wak, di masa itu sekolah Kamloops ini yang awalnya memang berada di bawah administrasi Katolik Roma, tiba-tiba diambil nih sebagian oleh pemerintah pusat Kanada, yang kemudian secara bersama-sama mereka membentuklah itu sebuah sistem kebijakan untuk mengasimilasi budaya secara paksa yang berujung pada penindasan, Wak, kepada generasi anak-anak pribumi di sana. Penindasan itu, Wak, berupa perlakuan kasar sistem pemerintah yang menggeret paksa anak-anak dari rumah mereka ini untuk masuk ke Kamloops Indian Residential School ini. Nah, anak-anak ini nanti didatangkan tuh nggak cuma dari wilayah sekitar lokasi perumahan itu aja, melainkan anak-anak dari suku asli wilayah tersebut, namanya suku Sequepem ya gitulah. Terus ada juga anak-anak First Nation atau suku Indian, serta juga ada anak-anak yang berada di luar wilayah perumahan itu, kayak di wilayah Penticton, Hope, terus ada lagi Lilut, entah apa-apa lah, pokoknya di luar wilayah tersebut lah, masuk juga tuh ke sekolah itu. Nah, selain aksi pemaksaan terhadap anak-anak, Wah, orang tua mereka juga dibawa ancaman hukuman penjara apabila tidak mendukung aksi dari si pemerintahan ini. Nah, setelah anak-anak yang memang udah digeret paksa untuk masuk ke sana, mereka diminta untuk tinggal di lingkungan sekolah dari bulan September sampai ke Juni. Nah, di bulan-bulan inilah Wak, anak-anak tuh nggak boleh keluar dari lingkungan sekolah mereka tuh, nggak boleh ditengok ataupun menengok orang tua mereka kecuali hari raya Natal atau Paskah aja lah gitu. Dan menurutku nih Wak, ya ada nih yang paling parahnya lagi, si sekolah Kamloops Indian Residential ini memiliki peraturan tidak tertulis, Wak, yang mana ketika para siswa ini berada di lingkungan sekolah tersebut, mereka dilarang keras berbicara menggunakan bahasa daerah. Dan
dan tidak boleh melakukan praktek peribadatan sesuai dengan keyakinan yang mereka bawa sedari dulu. Aneh kan? Ini namanya bukan unggulan ya, iyalah rame orang dipaksa masuk ke sana. Jadi anak-anak ini kayak nggak punya hak untuk beribadah, untuk bisa bertemu orang tuanya, nggak ada. Udah nggak dikasih hak tuh orang itu ya. Para siswa ini juga ternyata tidak difasilitasi makan makanan yang layak, Wak, dengan dalih kalau pemerintah di masa itu nggak ngasih dana yang cukup, yang menyebabkan para siswa dan siswinya ini kekurangan gizi. Nah, bukan masalah makanan aja juga, Wak. Para guru yang mengajar di sana juga memperlakukan siswa-siswi mereka ini dengan buruk. Mereka memperlakukan mereka kejam, keji gitulah, Wak. Pemberian hukuman yang cenderung menyiksa, Wak, serta aksi pelecehan yang dilakukan oleh guru kepada muridnya yang merajalela menjadi salah satu atau salah dua siswa maupun siswi di sana yang berusaha untuk minggat lah dari sekolah itu. Nah, entah kaburnya ini berhasil atau enggak, Wak, ya, tapi ada laporan kalau sejumlah siswa di sana dinyatakan menghilang secara misterius. Bahkan ya itu ada yang meninggal dunia. Dan setelah digali lagi informasi yang lebih dalam, Wak, ternyata kasus meninggal para siswa dan siswi ini pun diperkirakan ada 3.200-an orang, Wak. 3.200 orang anak. Dan sepertiga dari angka kasus kematian siswa-siswi ini, Wak, ternyata tidak tercatat nih siapa-siapa aja siswa atau siswinya yang meninggal itu oleh sekolah, bahkan pemerintah di sana tidak dicatat. Ada memang yang tercatat, dan lucunya juga tidak diidentifikasi nih jenis kelamin yang meninggal itu berapa. Jenis kelamin aja lah, kalau kok nggak identifikasi namanya nggak usah jenis kelamin, nggak ada. Lalu ada juga, Wak, sekitar setengahnya dari kematian itu, mulai dari nama, jenis kelamin, dan penyebab kematiannya pastilah tidak teridentifikasi. Nah, terus dari hasil laporan ini diasumsikanlah kalau mungkin penyebab kematian dari siswa-siswi tidak berdosa ini melalui angka estimasi tersebut kemungkinan belum termasuk siswa-siswi yang meninggal akibat sakit di sekolah, siswa-siswi yang sakit ketika dipulangkan, atau siswa-siswi yang memang kehadirannya di sekolah ini tidak didanai oleh pemerintah federal, tetapi kemungkinan mereka sudah meninggal di sana juga. Dan akibat dari keterbatasan pencatatan ini, Wak, kemungkinan ya pasti ada banyak lagi nih siswa-siswi yang memang meninggal di sana tapi tidak tercatat secara resmi identitasnya dan penyebab kematiannya. Seram kan? Kasihan ya Allah. Tapi, Wak, kalau sejauh ini ya, menurut laporan beredar kalau penyebab utama banyaknya anak-anak yang meninggal di sekolah tersebut akibat dampak dari insiden kebakaran yang terjadi pada tanggal 24 Desember tahun 1942, Wak, yang menyebabkan terbakarnya gedung para siswi perempuan. Nah, sebelumnya aku juga lupa kasih info tambahan kalau sistem sekolah ini, Wak, semacam sistemnya pesantren gitu, Wak. Jadi gedung siswa laki-laki terpisah nih sama gedung siswi perempuannya. Nah, pada insiden kebakaran yang aku sebutkan tadi nggak diketahui itu secara pasti penyebabnya apa, tapi gegara inilah para siswa ataupun siswi harus tidur di luar katanya tanpa selimut dan penghangat, yang mana pada saat itu suhu cuaca di sana bisa sampai sekitar 10 derajat Celcius, Wak. Nah, aksi tidur di luar ini juga bukan cuma sehari 2 hari aja, biar kalian tahu 3 tahun berturut-turut para siswa dan siswi ini tidur di luar. Bayangkan aja lah ya kan, apabila musim dingin datang, mereka yang tidur tanpa selimut dan penghangat ya pasti kesiksa kali lah. Ditambah lagi mereka juga dengan terpaksa tetap memakai fasilitas sekolah meskipun konstruksi pada bangunan sebagian dari sekolah itu udah hangus, serta masih ada juga lah bahkan sisa-sisa tumpukan abu yang tertinggal di dalamnya, Wak. Tetap harus dipakai fasilitas sekolah itu. Nah, karena hal tersebut lah, Wak, banyaklah situ dari siswa dan siswi di sana yang mengalami infeksi saluran pernafasan yang akhirnya bisa menyebabkan para siswa dan siswi tersebut meninggal dunia. Katanya gara-gara itu juga. Tapi selain insiden itu, Wak, ada juga nih yang bilang kalau puncak banyaknya kasus kematian para siswa-siswi di sekolah tersebut disebabkan oleh pandemi influenza, Wak, yang sempat terjadi pada tahun 1957 sampai 1958. Dan ada juga yang bilang kalau penyebabnya karena penyakit menular TBC, kecelakaan ataupun kelalaian dari pihak murid maupun guru setempat, dan macam-macam lagi. Masih simpang siur nih penyebabnya. Nah, dari sebab-sebab kematian yang aku bilang tadi, Wak, ada juga satu yang bisa dibilang ini adalah kemungkinan tersuram yang menjadi penyebab anak-anak ini meninggal dunia, Wak. Dikarenakan apa? Dikarenakan murid di sekolah itu sengaja menghilangkan nyawa mereka sendiri. Akibat apa lagi? Akibat beban mental yang memang sudah dirasakan siswa-siswi di sana kan, saking nggak kuatnya menjalani aturan atau sistem sekolah serta tertekan akibat penyerangan, pelecehan yang dilakukan oleh guru di sana. Sedih kan? Ngapa lo orang tuanya mau dimasukkan ke sana anaknya ya? Tapi orang tuanya diancam ya katanya. Miris sekali, bah.
Nah, dari banyaknya kasus-kasus buruk yang menimpa para siswa di sana, Wak, ternyata nggak membuat melek nih pemerintah setempat. Di masa itu, pemerintah tuh nggak bertindak secara khusus, Wak, untuk melakukan penelusuran lebih lanjut atau setidaknya lah mencatat nih penyebab kematian atau nama-nama siswa-siswi yang meninggal itu nggak ada. Mereka tuh seolah-olah menutup mata mereka dengan apa yang sudah terjadi terhadap para siswa-siswi di sana tuh, Dan sejauh yang aku tahu juga nih, Wak, ya, pada tahun 1969 tindakan pemerintah tuh cuman mengambil alih secara menyeluruh terhadap sekolah tersebut yang tidak lagi dioperasikan menjadi sekolah, tapi dijadikan sebagai asrama bagi para siswa yang bersekolah di sekolah lokal gitu. Tapi Wak, upaya ini juga nggak bertahan lama karena pada tahun 1977 sekolah yang memang udah disulap jadi asrama ini resmi ditutup. Nah, meskipun sekolah ini memang sudah resmi tidak beroperasi lagi, Wak, tetapi dampak dari sistem yang dibentuk oleh sekolah ini pastilah membuat trauma para siswa-siswi yang memang sempat bersekolah di sana dan masih ada hingga saat ini. Nah, trauma para survivor ini, Wak, nggak menimpa hanya di diri mereka saja, tapi ya sampai ke generasi-generasi yang sekarang gitu. Nah, dampak yang dirasakan oleh generasi sekarang akibat dari tragedi ini apa? Yaitu hilangnya keragaman budaya, Wak, serta punahnya bahasa asli suku atau bahasa daerah di sana. Kan dilarang di sana ya kan? Nah, akibatnya masyarakat Kanada yang hidup di generasi sekarang banyak yang tidak memahami nih bahasa dan keragaman budaya mereka sendiri. Gara-gara itulah berdampak. Nah, trauma yang membekas dari para survivor yang selamat dan hilangnya keberagaman budaya ini, Wak, akhirnya membuat masyarakat Kanada menginginkan permintaan maaf dari tempat agama di sana yang diduga ikut terlibat dalam aksi pembentukan sistem keji yang meninggalkan luka terdalam pada anak-anak maupun orang tua di masa itu gitu. Sayangnya hingga saat ini masyarakat Kanada belum mendengar nih permohonan maaf secara langsung dari pemuka agama di sana. Dan permohonan maaf, Wak, justru terdengar dari ada sebuah tempat agama lain, Wak, ya, yang katanya bakal ikut peran aktif sekaligus mendanai penggalian jasad-jasad yang tersisa serta menawarkan sesi konseling nih secara gratis untuk para survivor Kamloops tadi tuh. Dan selain permintaan maaf juga masyarakat Kanada awalnya tuh nggak setuju, Wak, terhadap keputusan pemerintah yang tidak menghancurkan gedung sekolah Kamloops Indian Residential tadi, karena menurut mereka nih, Wak, ya, bahwa keberadaan gedung itu, gedung yang masih berdiri kokoh itu justru membuat para survivor ya makin trauma gitu. Tapi pemerintah pada saat itu memberikan pengertian lah terhadap masyarakatnya kan melalui pernyataan kalau keberadaan gedung tersebut adalah simbol dari tindak kekejian sebuah sistem pendidikan sekaligus sistem pemerintahan terdahulu, yang mana dengan keberadaan gedung tersebut harapannya menjadi pengingat nih bagi masyarakat maupun pemerintah agar kejadian seperti itu tidak terulang lagi. Dan sementara ini, Wak, melalui informasi dari tim investigasi, mereka mengatakan bahwa penemuan jasad anak-anak itu bukan cuma 251 jasad aja loh, melainkan ada 750 jasad, Wak, yang tertangkap oleh radar penembus tanah mereka yang dahsyat tadi tuh. Dan penemuan besar ini, Wak, dibarengi dengan pembuatan sebuah monumen peringatan yang sengaja memang didirikan tepat di bangunan utamanya. Nah, monumen yang berbentuk semacam prasasti itu, Wak, berisi mengenai penghormatan kepada seluruh survivor yang mengalami periode genosida dalam sejarah Kamloops Indian Residential School ini, serta juga penghormatan ini didedikasikan kepada para siswa-siswi Kamloops. Dan hingga saat ini masih banyak kali tuh sepatu yang berjejer-jejer di tangga dekat gedung itu kan. Ada juga boneka, jejeran bunga yang turut menghiasi gedung tersebut sebagai tanda bela sungkawa mereka terhadap para survivor yang ada maupun yang sudah tiada, Wak. Dan diketahui bahwa salah satu para survivor yang masih ada sampai sekarang ini namanya George Manuel, selaku penduduk asli dari tempat sana, dimana dia sempat mengatakan bahwa ingatan terkuatnya tentang sekolah itu hanyalah lapar, berbicara bahasa Inggris, dan disebut-sebut kafir. Tapi memang parah kali zaman dulu, Wak, ya. Saking pengen memurnikan bahasa, budaya, sama agama bagi rakyatnya, justru malah bikin orang trauma gitu ya. Tapi gimana menurut kalian? Aku pengen banget dengar pendapat kalian soal penemuan ini. Kalian boleh tulis semuanya di kolom komentar di bawah, Wak, ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.